Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 446. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kita itu dikepung oleh banyak ahli Martial Emperor. Namun dengan hanya seorang diri, dia dapat menahannya. Murong Bingyun sangat kuat, memang sangat kuat. Sebagai tuan muda istana berkabut, dia telah menikmati perlakuan terbaik sejak dia masih kecil. Dan dia memiliki sumber daya yang tak terbatas. Semua alam rahasia di dunia bisa dimasuki selama dia mau. Dia sombong dan sangat dingin, tetapi sebenarnya dia juga sangat hebat dalam kultivasinya. Walaupun kultivasinya hanya puncak tahap awal Martial Emperor, kekuatan sebenarnya sangat menakutkan, dan itu dapat dibandingkan dengan seorang ahli Martial Emperor tahap akhir. Sekarang dia penuh dengan cahaya warna-warni dan melawan banyaknya ahli dari sekte Tianmen. Hentikan dia, jangan pernah biarkan dia keluar hidup-hidup, teriak Master Sekte Tianmen. Sebuah tongkat ungu bercorak emas muncul di tangannya. Diayunkan dan membanting ke arah Murong Bingyun, tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk bisa melarikan diri. Kekuatan Murong Bingyun mengejutkannya. Bakat seperti ini, itu setidaknya karakter penting dari Sekte Iblis Ilusi atau Istana Berkabut. Tidak ada kemungkinan lain. Jadi Master Sekte bertekad untuk menghentikan Murong Bingyun apapun yang terjadi. Sekte Tianmen-nya tidak boleh menimbulkan masalah bagi Kekaisaran Xuanyuan. Melihat tongkat itu, Murong Bingyun merasakan bahaya. Segera sepasang sarung tangan muncul di tangan Murong Bingyun. Ini adalah sarung tangan kristal dengan cahaya yang menyilaukan. Itu didesak dan langsung bertabrakan dengan tongkat ungu. Boom! Kedua belah pihak mundur. Untungnya Murong Bingyun memiliki baju besi warna-warni yang selalu melindungi tubuhnya, yang membuatnya tetap aman. Ditambah tubuh roh alami milik Murong Bingyun, Master Sekte Tianmen dan para penatua Sekte Tianmen sangat sulit untuk bisa melukai Murong Bingyun. Namun pada saat ini di gunung belakang Sekte Tianmen, raungan mengejutkan terdengar. Diikuti oleh sesosok hitam tua keluar dari gunung belakang dan datang ke langit di atas Sekte Tianmen dalam sekejap. Ini adalah seorang lelaki tua dengan tubuh kurus tetapi matanya bersinar terang. Dan tubuhnya tampak dipenuhi dengan kekuatan yang mengejutkan. Master Sekte tertinggi. Melihat lelaki tua itu, Master Sekte Tianmen tiba-tiba berteriak dengan senang. Orang ini adalah Master Sekte tertinggi dari Sekte Tianmen yang mengasingkan diri di Housan. Sekelompok sampah, orang tua ini telah mundur beberapa waktu, tapi kamu malah membuat sekte berantakan. Master Sekte tertinggi dari Sekte Tianmen sangat marah dan kemudian menatap Murong Bingyun, lalu melayangkan serangan telapak tangan. Telapak tangan hitam besar meledak, retakan spasial yang menakutkan membentang menutupi Murong Bingyun dan dengan kejam menekannya. Tidak baik, jantung Murong Bingyun melonjak liar. Dia melihat ke langit menunjukkan ekspresi terkejut. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, dia bisa tahu dengan sekilas bahwa lelaki tua itu setidaknya ahli Martial Emperor tahap akhir puncak. Meskipun kekuatannya sangat kuat, bagaimanapun juga basis kultivasinya terlalu rendah. Kemampuan Martial Emperor tahap akhir biasa sudah mencapai batasnya. Murong Bingyun dengan panik buru-buru memblokir. Tekanan yang luar biasa menyapu. Murong Bingyun segera terhempas. Baju jirah berwarna-warninya berkedip. Lalu seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Ahli Martial Emperor tahap akhir puncak mampu menembus pertahanannya. Dia tidak punya solusi. Melihat itu, penatua tertinggi dari Sekte Tianmen terkejut. Dengan serangannya barusan, bahkan ahli Martial Emperor tahap akhir biasa akan terluka parah dan bahkan terbunuh selama separuh hidup mereka. Tetapi wanita di depannya benar-benar hanya muntah darah. Baju jirah macam apa yang ada di tubuhnya? Dia menatap armor di tubuh Murong Bingyun menunjukkan ekspresi keserakahan. Jika harta ini diberikan kepadanya, bahkan dengan basis kultivasinya, dia bisa mendapatkan peningkatan yang luar biasa. Jadi, dia tidak ragu untuk kembali menyerang. Murong Bingyun meraung mencoba yang terbaik untuk melawan. Namun dia diledakkan lagi dan lagi. Kali ini dia terluka lebih parah.
dan tubuhnya hampir terkoyak. Darah kembali menyembur dari mulutnya. Namun pertahanan Murong Bingyun terlalu kuat. Master Sekte Tianmen tertinggi lebih mendambakan baju besinya. Menurutnya Murong Bingyun dapat memblokir semua serangannya. Itu semua berkat baju besi warna-warni itu. Oleh karena itu dia kembali melakukan tembakan lagi yang lebih menakutkan dari 2 pukulan sebelumnya. Dunia diselimuti oleh telapak tangan ini dan langit gelap, dan semuanya akan terbunuh. Dengan pukulan ini Murong Bingyun dapat dipastikan pasti akan terluka sangat parah. Namun di saat telapak tangan ini akan jatuh, siapa yang berani melukai murid istana berkabutku? Sebuah suara marah terdengar disusul dengan suara gemuruh. Formasi besar Sekte Tianmen bergemuruh di bawah suara ini. Banyak murid Sekte Tianmen yang hanya ahli martial sovereign tertekan, memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Bahkan banyak ahli martial emperor juga ngeri. Di kejauhan di antara langit dan bumi sesosok muncul. Sosok ini berkabut, tetapi tinggi seperti dewa. Mekar dengan cahaya yang bersinar, memenuhi mata semua orang. Itu adalah Songguan Sinner. Setelah bergegas dengan sangat cepat, akhirnya Songguan Sinner tiba. Terlalu kuat. Siapa orang itu? Dia masih di kejauhan, tapi tekanannya sudah banyak menjatuhkan murid Sekte Tianmen. Bahkan Master Sekte dan Master Sekte tertinggi juga merasakan tekanan hebat. Orang itu masih di kejauhan, tapi telah membuatnya merasa terancam. Ada perasaan berbulu di sekujur tubuhnya. Oleh karena itu Master Sekte tertinggi dengan cepat menekan telapak tangannya untuk menjatuhkan Murong Bingyun dan merampas baju jirah warna-warni. Setelah mendapat baju jirah itu, dia mungkin memiliki kepercayaan diri untuk melawan sosok yang baru muncul itu. Melihat telapak tangan itu akan jatuh kepada Murong Bingyun, kecepatan Songguan Sinner di kejauhan meroket, menembus formasi besar Sekte Tianmen dan muncul di depan Murong Bingyun. Ini terlalu cepat. Sesaat yang lalu sosok itu masih jauh, dan saat berikutnya dia datang tepat di depan Murong Bingyun. Kecepatan ini, Master Sekte tertinggi dari Sekte Tianmen terkejut. Kecepatan ini terlalu menakutkan. Dia bergegas ke medan perang dalam sekejap, jauh melampaui harapannya. Tapi segera matanya memadat, telapak tangannya akan segera jatuh. Songguan Sinner mengangkat tangannya dan langsung memblokir serangan telapak tangan itu. Ini terlalu kuat. Semua orang gemetar, tidak percaya apa yang mereka lihat. Serangan yang dilayangkan oleh Master Sekte tertinggi begitu mudah dihancurkan oleh lawan, yang terlalu menakutkan. Kemudian semua orang melihat wajah Songguan Sinner. Tiba-tiba masing-masing dari mereka menghirup udara dingin. Cantik, sangat cantik. Ada wanita cantik di dunia ini. Awalnya Murong Bingyun sudah sangat cantik, tapi dibandingkan dengan Songguan Sinner, terlihat jauh lebih cantik. Itu Songguan Sinner, kata Master Sekte tertinggi dari Sekte Tianmen dengan ngeri. Suaranya bergetar, dia sudah mengenali identitas orang yang datang. Dan itu adalah Songguan Sinner, penguasa istana berkabut. Bingyun, apakah kamu baik-baik saja? Songguan Sinner bergegas menatap Murong Bingyun dengan gugup dan bertanya, Tuan istana. Setelah melihat Songguan Sinner, Murong Bingyun akhirnya tidak tahan lagi dan air mata mengalir dari sudut matanya. Keluhan saat ini, rasa sakit saat ini, pecah dalam sekejap. Melihat Murong Bingyun menangis sangat sedih, hati Songguan Sinner tiba-tiba dipenuhi rasa bersalah dan kekhawatiran. Dia merasakan sakit di hatinya, tetapi wajahnya masih acuh tak acuh, mempertahankan ekspresinya yang biasa saja tanpa jejak emosi. Tapi tiba-tiba dia melihat memar pada Murong Bingyun di sekujur tubuhnya. Bingyun, ada apa dengan luka-luka ini? Kata Songguan Sinner, ekspresinya kembali berubah. Tuan istana, aku sudah... Murong Bingyun gemetar, tidak dapat berbicara karena bahkan dia sendiri tidak tahu apa yang telah terjadi kepadanya saat pingsan. Bagaimana menjelaskannya kepada Songguan Sinner? Ketika Songguan Sinner melihat pemandangan ini, dia tiba-tiba berpikir bahwa Murong Bingyun telah menemukan hal yang paling memalukan bagi seorang wanita. Dan kemarahan di hatinya tiba-tiba membara. Mati, aku ingin kalian semua mati. Dia benar-benar marah dan kemarahan yang mengerikan pecah di sekujur tubuhnya. Dia berbalik dan menatap Master Sekte tertinggi dari Sekte Tianmen dengan aura menakutkan. Dalam sekejap banyak orang di bawah terguncang dan terbang keluar. Songguan Sinner, semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan. Master Sekte tertinggi dari Sekte Tianmen mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin.
Namun jelas Sangguan Sinner tidak mendengarkannya sedikit pun. Saat ini dia sudah melayangkan serangannya. Sangguan Sinner, apakah menurutmu aku takut padamu? Kata Master Sekte tertinggi, dia juga melayangkan serangannya. Di bawah pukulan ini dunia pecah dan kehampaan langsung membuat lubang besar. Kekuatan pukulan ini terlalu menakutkan. Tapi Sangguan Sinner tampak acuh tak acuh dan memasukkan kedua tangannya ke dalam lubang yang retak. Mati. Lubang besar tiba-tiba terbuka, turbulensi ruang tak terbatas tersebar di mana-mana. Dan pukulan Sangguan Sinner menghantam tubuh Master Sekte tertinggi dari Sekte Tianmen. Kamu, Master Sekte tertinggi dari Sekte Tianmen terkejut. Bagaimana ini mungkin? Meskipun Sangguan Sinner kuat, tapi dia juga kaisar bela diri puncak. Menyadari kekuatan pihak lain lebih menakutkan darinya, dia buru-buru ingin mundur dan rune hitam muncul di tubuhnya. Rune ini melonjak berubah menjadi penghalang dan berhenti di depannya. Namun itu tidak berguna, sosok Sangguan Sinner menghilang dan langsung muncul di depannya. Tangannya yang tajam langsung menembus rune di depan Master Sekte tertinggi. Tidak sampai di situ, tangannya langsung merobek dada Master Sekte tertinggi. Apa? Darah mengalir deras. Seluruh prosesnya panjang tetapi hanya dalam sekejap. Tangan kanan Sangguan Sinner menusuk tubuh Master Sekte tertinggi dari Sekte Tianmen dan langsung merobek jantungnya. Pertahanan ahli Martel Emperor Tap Air Puncak yang bermartabat seolah-olah tidak ada apa-apanya di depan Sangguan Sinner. Master Sekte tertinggi dari Sekte Tianmen berteriak ngeri, darah muncrat dengan liar dan menatap Sangguan Sinner dengan ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Sangguan Sinner tidak membiarkan pihak lain untuk berbicara dan dia langsung merobek hatinya. Saat berikutnya darah dan cahaya hitam menghilang dan Master Sekte tertinggi dari Sekte Tianmen telah berubah menjadi mumi. Darah dan jiwa di tubuhnya ditelan, hanya menyisakan kulit dan tulang. Sangguan Sinner menarik kedua tangannya dan mayat Master Sekte tertinggi dari Sekte Tianmen jatuh ke tanah. Master Sekte tertinggi dari Sekte Tianmen telah mati. Dia bahkan tidak dapat menahan satu serangan pun dari Sangguan Sinner. Seperti seekor ayam, dia dibunuh dengan mudah. Kaki semua orang gemetar, mereka ingin melarikan diri. Tetapi bahkan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Lari. Hanya Master Sekte Tianmen yang masih bisa bereaksi, buru-buru melarikan diri dengan panik. Kemana kamu mau pergi? Semua orang di Sekte Tianmen hari ini akan mati. Namun bagaimana bisa Sangguan Sinner membiarkannya? Segera sosoknya berkedip dan muncul di depan Master Sekte Tianmen. Langsung meraih lehernya, memutar lehernya dan mati begitu saja. Sangguan Sinner langsung melemparkan mayatnya. Murid-murid yang tak terhitung jumlahnya dari Sekte Tianmen di bawah semuanya ketakutan. Dan bahkan para penatua di jangka menengah tahap Martel Emperor menggigil. Mereka ingin melarikan diri, tetapi bahkan mereka tidak bisa melarikan diri. Sangguan Sinner tanpa ampun. Dia meledak dengan pukulan dan beberapa tetua teratas langsung diledakkan. Maafkan aku, kami salah, jangan bunuh kami. Banyak murid Sekte Tianmen berlutut berkata dengan ngeri. Bahkan ada yang kencing di celana. Namun ada juga yang melawan. Mata Sangguan Sinner sangat dingin dan mengabaikan mereka semua. Satu-satunya hal yang dia bawa ke Sekte Tianmen hari ini adalah kematian. Dia menembak dan murid-murid yang tak terhitung jumlahnya dari Sekte Tianmen semuanya meledak. Tidak ada tulang yang tersisa dan itu terlalu tragis. Hanya dalam sekejap puluhan ribu murid Sekte Tianmen telah jatuh. Termasuk budak, pelayan, tidak ada yang tersisa. Darah mengalir seperti sungai dan mayat menumpuk seperti gunung. Sekte Tianmen hancur. Sangguan Sinner melihat ke bawah dengan dingin. Darah mengalir seperti sungai dan mayat menumpuk seperti gunung. Tetapi dia masih belum puas. Berdiri dengan bangga di langit di atas Sekte Tianmen. Mengumpulkan kekuatan di telapak tangannya. Dan kemudian dilayangkan menghancurkan gedung-gedung dan bangunan-bangunan di Sekte Tianmen. Terjadi ledakan besar di Sekte Tianmen. Seluruh bangunan diledakkan, abunya menghilang. Kemudian ledakan tanpa batas bergema dan pegunungan ini tenggelam. Sekte Tianmen yang asli benar-benar menghilang. Kekuatan tingkat atas yang telah memerintah Yongzhou selama ratusan tahun ini benar-benar hancur. Pada saat ini bayangan hitam tiba-tiba muncul di samping Sangguan Sinner. Tuan istana, mengapa begitu marah? Begitu banyak daging dan darah terbuang sia-sia. Sosok ini adalah iblis alien yang selalu mengikuti Sangguan Sinner. Melihat Sekte Tianmen yang telah berubah menjadi puing-puing, dia tersenyum aneh. Saat ini Sangguan Sinner berbalik dan mendatangi Murong Bingyun.
lalu memberikannya beberapa pil obat untuk menyembuhkan luka-lukanya. Beberapa waktu kemudian luka Murong Bingyun sembuh dengan cepat. Kemudian wajah Sangguan Sinar menunjukkan kegembiraan, karena sebelumnya Murong Bingyun terluka sangat parah. Jadi dia terlalu cemas, dan dia tidak bisa melihat situasi spesifik Murong Bingyun. Sekarang dia melihat bahwa yin purba di tubuh Murong Bingyun belum menghilang. Dengan kata lain, Murong Bingyun tidak kehilangan kesuciannya. Itu membuat hati marah Sangguan Sinar sedikit mereda. "Bingyun, apa yang terjadi sebelumnya?" tanya Sangguan Sinar. Kemudian Murong Bingyun mengatakan semua yang terjadi kepadanya. Dengan kata lain, setelah kamu dibawa keluar dari Taman Obat Suci, kamu pingsan. Setelah Anda bangun, Anda sudah muncul di Sekte Tianmen. Sangguan Sinar mengerutkan kening yang membuatnya sedikit curiga, karena dia selalu merasa segala sesuatunya sangat aneh. Sesaat berikutnya seseorang muncul dari kehampaan. Itu adalah Sangguan Gupeng. Sangguan Gupeng menghela napas lega di saat melihat Murong Bingyun aman dan sehat. Kemudian dia menemukan cincin penyimpanannya di antara puing-puing reruntuhan. Lalu dia mengambilnya. Hal ini pun membuat mereka sangat yakin bahwa Sekte Tianmen lah yang telah menerobos istana berkabutnya. Namun tetap saja Sangguan Sinar selalu merasa ada yang aneh. Jadi dia memutuskan untuk jangan menyebarkan berita ini. Dan dia ingin memperjelasnya dengan Peng Xiaoyu terlebih dahulu. Akan tetapi di hari berikutnya berita tentang ini menyebar dengan sangat cepat. Hanya dalam beberapa hari seluruh Wuyu hampir mengetahuinya dan itu masih menyebar kemana-mana. Sangguan Sinar yang mendapat berita ini menyebar. Dia memobilisasi istana penegak hukum untuk mencari si penyebar berita. Namun itu tidak ditemukan. Di saat yang sama dia juga gagal untuk bisa bertemu dengan Peng Xiaoyu. Akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jika dia tidak membalas dendam kepada Kekaisaran Xuanyuan, maka hubungan rahasianya dengan Peng Xiaoyu yang telah disembunyikan selama 300 tahun akan terungkap. Akhirnya dia memberi perintah untuk menargetkan Kekaisaran Xuanyuan. Sejak saat itu, kedua kekuatan besar ini benar-benar pecah dan memburu serta membunuh satu sama lain. Saat ini di langit yang luas sesosok muncul. Itu adalah Qin Chen yang telah pergi dari Kekaisaran Xuanyuan untuk membangkitkan kebencian antara Kekaisaran Xuanyuan dan Istana Berkabut. Qin Chen diam-diam menyebarkan berita tentang ini. Sebelum Sangguan Sinar dan Peng Xiaoyu memiliki waktu untuk berbicara damai, dia telah lebih dulu menyebarkan berita ini. Tampaknya ini juga sukses. 10 hari kemudian Qin Chen akhirnya bergegas kembali ke markas keluarga Ji. Qin Chen. Melihat Qin Chen kembali, Penatua Agung Ji Dewei, Ji Hongchen, dan Ji Daoyuan tiba-tiba keluar dengan penuh semangat. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.